Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita tinggalkan segala urusan-urusan yang berbau duniawi. Kita tinggalkan pekerjaan kita, kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan tempat kita masing-masing, berangkat menuju ke Masjid Al-Mukhlisin ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, umatnya yang patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan. Ada 3 bulan berturut-turut disebutkan inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah. Bulan Sya'ban disebut dengan bulanku, kata Nabi. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah karena bulan Rajab bukan karena bulannya yang mulia, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu, maka bulannya pun terbawa menjadi bulan yang mulia. Kita kenal dengan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, bukan karena Agustusnya yang hebat, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu, maka bulan Agustus dikenal dengan bulan kemerdekaan. Bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah karena di bulan Rajab ada peristiwa yang besar, yaitu di mana Allah memperjalankan seorang hambanya diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid. Ini ada pesan penting dari Allah, dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang di tengahnya ada Ka'bah. Yang membangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Yang meninggikan Ka'bah, yang membangun pondasi-pondasi Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Masjidil Haram yang sekarang menjadi kiblat kita ke Masjidil Aqsa yang ada di wilayah Palestina. Bulan itu Rasulullah Muhammad diperlihatkan linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Rasul bahkan dipertemukan dengan 124.000 nabi dan 312 rasul. Saya datang ke sebuah masjid di Palestina, namanya Masjid Arwah, di mana masjid itu membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah sholat dengan 124.000 nabi. Seluruh para nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad yang menjadi imamnya
dan seluruh para nabi berada di belakangnya. Rasulullah Muhammad yang menjadi imam salat para nabi. Sejak saat itu di bulan Rajab, Rasulullah Muhammad dideklarasikan sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada para nabi dan rasul. Muncul pertanyaan, mengapa para nabi berada di belakang Rasulullah Muhammad? Karena seluruh nabi itu selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di bulan Rajab Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat. Kiblat pertama sebelum Rasulullah Muhammad salat menghadap ke arah Mekah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Rasulullah Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya itu salat menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di wilayah Palestina. Ada sebuah batu besar di sana yang disebut dengan Masjid Kibli. Dulu di atasnya ditaruh tabut. Tabut itu adalah kayu yang terbuat dari kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Dulu kaum Bani Israel ketika sholat itu menghadap ke arah tabut. Kiblat mereka belum paten, kiblat mereka masih portable. Kemana mereka Bani Israel ibadah, menyembah kepada Allah, maka kiblatnya harus di bawah, karena harus tepat menghadap ke arah kiblat itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, bulan Rajab menjadi mulia karena Rasulullah Muhammad diperjalankan dan diperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Rasul naik diperlihatkan surga, Rasul naik diperlihatkan neraka, Rasul naik diperlihatkan amal-amal umatnya. Rasul bahkan melihat surga dan bahkan Rasulullah Muhammad masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah Muhammad melihat di dalam surga ada malaikat-malaikat Allah yang sedang membangun istana di dalam surga. Rasulullah Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Itu adalah malaikat-malaikat Allah ya Rasulullah." "Sedang apa?" "Mereka sedang membangun istana ya Muhammad." "Istana untuk siapa wahai Jibril?" "Istana untuk umat-umatmu ya Muhammad." "Umatku yang bagaimana wahai Jibril?" "Umatmu ya Muhammad yang mau menafkahkan hartanya untuk pembangunan masjid, umatmu yang mau menafkahkan hartanya untuk pembangunan musalla, untuk mensyiarkan masjid, menghidupkan masjid." Maka Nabi bersabda, "Man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang mau membangun masjid, membantu masjid, maka dia niscaya akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Yang keempat, apa fungsi Isra Mi'raj di bulan Rajab? Karena Rasulullah Muhammad agar bisa menjawab ketika Rasulullah Muhammad berbicara surga. Tentu mereka bertanya, "Ya Muhammad, apakah kau pernah lihat surga?" Iya. Ketika Rasulullah Muhammad ditanya, "Ya Muhammad, bagaimana wajahnya Nabi Ibrahim?" Rasulullah menjawab, "Wajah Nabi Ibrahim lebih mirip dengan aku." "Ya Muhammad, bagaimana wajahnya Nabi Isa?" Nabi Isa kalau keluar itu rambutnya seperti orang yang habis mandi, selalu basah. Bagaimana wajahnya Nabi Daniel, bagaimana wajahnya Nabi Hizkiel, Rasul diperlihatkan semua dan Rasul tahu semua. Maka fungsi Isra Mi'raj adalah zahiran wa batinan. Rasulullah Muhammad bukan hanya diperlihatkan zahir saja, bahkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Rasulullah Muhammad mendapatkan perintah dari Allah, yaitu ibadah salat 5 waktu. Salat berarti menyembah kepada Allah, dan inti daripada salat adalah sujud. Maka tempat sujud kepada Allah disebut dengan masjid. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, "Wasjud waqtarib." Maka sujudlah kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Atau wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Karena di saat kita sujud itu adalah saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbisik ke bumi, tapi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bulan juga mulia ini. Bulan yang sedang berlangsung saat ini. Ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Nabi disebut dengan bulanku. Mengapa? Yang pertama, karena di bulan Sya'ban terjadi pemindahan kiblat. Kiblat yang dulu ada di Masjid Aqsa di wilayah Palestina dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pemindahan kiblat pada bulan Sya'ban sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah Muhammad minta kepada Allah mengangkat wajahnya yang mulia ke atas langit berbolak-balik, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Rasul berkata, diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Rasul minta kepada Allah diberikan kiblat yang baru, karena Rasulullah Muhammad dibuli, Rasulullah Muhammad dikatain Muhammad punya ajaran agama baru disebutnya, tapi tidak punya kiblat. Lalu pada bulan Sya'ban terjadi pemindahan kiblat saat Rasulullah Muhammad SAW berada di Madinah. Maka di Madinah ada masjid yang disebut dengan Masjid Kiblatain. Saat Rasulullah Muhammad salat duhur, Rasul diperintahkan, ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindahkan arah kiblatmu dari Masjid Aqsa yang ada di Palestina, dipindahkan ke arah Masjidil Haram. Hingga saat ini tidak berpindah lagi. Banyak orang yang berprasangka, mengapa harus dipindah kiblatnya? Mengapa harus bergeser kiblatnya? Wah, Muhammad berarti manusia yang tidak konsisten. Allah katakan dengan tegas, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kulillahil masyriq wal maghrib. Kata Allah bahwa kiblat itu litihadil ummah, hanya untuk menyatukan umat saja. Kita tetap menyembahnya hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita tidak menyembah batu, tetapi kita menghadap ke arah kiblat adalah littihadil ummah, agar menyatukan umat ketika ibadah salatnya tidak berbeda-beda. Maka Rasulullah Muhammad SAW kiblatnya dipindah terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban diturunkannya ayat perintah kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah kewajiban diperintahkan oleh Allah kita untuk bersalawat kepada Nabi. Kita salat Jumat tidak bersalawat kepada Nabi, maka salat kita batal. Khutbah Jumat tidak bersalawat kepada Nabi, maka khutbah Jumatnya batal. Berdoa bermohon kepada Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, niscaya doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai nama Muhammad disejajarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menghadapi satu bulan lagi yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Disebutkan oleh Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi. Mengapa? Karena di bulan Ramadan dibuka rahmat Allah, dibuka ampunan Allah. Sebesar apapun dosa-dosa umatku, kata Nabi, niscaya dikalau mereka melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka niscaya keluar dari Ramadan dia akan menemukan, mendapatkan kefitrahan, kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan menjadi manusia yang takwa. Takwa berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan penggemblengan, di mana yang halal saja diharamkan oleh Allah. Kalau yang halal, nasi, lauk pauk, minuman, semua halal di bulan selain Ramadan. Tapi di siang bulan Ramadan bersetubuh dengan istri haram, makan makanan yang enak haram, minum juga haram, diharamkan oleh Allah. Kita diuji oleh Allah, diberikan tarbiyah pendidikan. Jikalau kita yang halal saja bisa kita hindari, apalagi kita menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, dengan hati yang suci, yang tulus. Puasa Ramadan bukan hanya puasa menahan haus dan lapar, tapi Ramadan adalah ibadah kesempurnaan para nabi dan rasul terdahulu. Semua para nabi berpuasa, tetapi puasa mereka berbeda dengan kita. Siti Maryam dikatakan di dalam Al-Quran, Siti Maryam berpuasa. Nabi Zakaria berpuasa, tidak berbicara. Bahkan Siti Maryam ketika dibuli oleh mereka, Maryam, kau adalah anaknya orang yang bersih, anaknya orang yang taat beribadah, tapi mengapa kau punya anak di luar nikah? Dianggap Siti Maryam berzina. Maka Allah katakan, hai Maryam, katakanlah, inni nadartu lirrahmani sauman, aku berjanji bernadar kepada Tuhanku yang maha pengasih penyayang, bahwa sauman, aku dalam keadaan puasa, aku berdiam diri. Maka ibadah puasa bukan menahan haus dan lapar, tapi juga menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor. Mudah-mudahan Rajab, Sya'ban ini menjadi pemecut untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan, dan kita mendapatkan keberkahan dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.